Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitri Adel. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana caranya membuat roti sobek pandan. Ini kelebihannya cukup satu kali proofing teman-teman, dan ini rasanya enak banget. Selain satu kali proofing, roti ini juga empuk banget, dan kita nggak perlu capek-capek menguleninya. Semoga menjadi tambahan resep bagi teman-teman di rumah. Nah, bagi kalian yang pengen tahu cara pembuatannya, tonton hingga akhir, tapi jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu videonya teman-teman. Terima kasih. freeintromusic.com layout track. Bahan-bahannya ialah 250 gram tepung terigu, saya menggunakan protein tinggi, 120 ml susu UHT, kemudian 60 gram gula pasir, 2 butir kuning telur, 40 gram margarin, kemudian 1,5 sendok teh ragi instan dan sejumput garam. Kemudian kita ke cara pembuatannya. Kita siapkan wadah dan kita campur bahan keringnya terlebih dahulu. Saya masukkan tepung terigu, kemudian gula pasir. Setelah itu saya masukkan ragi instan. Selanjutnya 2 kuning telur. Ini saya menggunakan kuning telur yang ukuran sedang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan susunya terlebih dahulu. Ini saya masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita uleni, saya menggunakan mixer. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, agar adonannya tidak terlalu lembek. Dari total susu 120 ml, ini saya masukkan semuanya ya teman-teman. Adonannya pas, nggak terlalu keras atau nggak terlalu lembek. Jadi ini saya masukkan semuanya dari 250 gram tepung terigu. Jadi cukup menggunakan susu atau air putih biasa sebanyak 120 ml. Ini kemudian kita uleni dan ini sudah setengah kalis. Setelah itu kita masukkan atau kita matikan terlebih dahulu dan kita masukkan margarinnya, lalu kita uleni kembali. Jadi total waktu yang saya gunakan karena saya menggunakan mixer ini sekitar 10-15 menitan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menguleninya pakai tangan, waktunya sedikit lama, mungkin sekitar 20-25 menitan. Ini kemudian kita mixer terus sampai adonannya nggak begitu lengket gitu teman-teman. Ini kita coba cek adonannya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Ini adonannya sudah setengah kalis, namun masih terlalu lembek ya teman-teman. Ini kelihatan. Ini kemudian kita uleni sebentar lagi. Ini kita tambah sekitar 5 menitan. Karena saya menggunakan roti pandan, ini kemudian saya tambahkan pasta pandan sedikit. Kemudian kita uleni kembali sampai adonannya benar-benar kalis dan permukaannya benar-benar lembut. Nah, ini udah kalis, kelihatan ya teman-teman. Kalau kita lebarkan seperti ini, adonannya tidak sobek. Ini kemudian saya uleni sedikit di atas loyang seperti ini. Jangan lupa berikan sedikit tepung terigu, jangan terlalu banyak ya teman-teman.
Kemudian kita bagi adonan sesuai selera. Kalau teman-teman mau adonannya benar-benar pas atau sama rata, ini boleh teman-teman timbang terlebih dahulu ya teman-teman. Ini karena saya tidak menggunakan timbangan. Jadi adonannya ada yang besar dan ada yang kecil. Dan setelah semuanya selesai dipotong, ini kemudian saya bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini kita lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi bagi teman-teman yang pengen rotinya benar-benar halus atau halus permukaannya, teman-teman tinggal bulat-bulatkan seperti ini sampai benar-benar halus teman-teman. Ini karena saya tidak terlalu lama membulat-bulatkannya seperti ini, jadi adonannya atau permukaannya tidak terlalu halus ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang di rumah yang punya cukup waktu, boleh teman-teman bulat-bulatkan seperti ini sedikit lama sampai permukaannya benar-benar halus dan hasilnya nanti lebih maksimal. Nah, setelah semuanya selesai dibulat-bulatkan, ini kemudian saya berikan sedikit tepung terigu. Kemudian adonannya saya pipihkan sedikit seperti ini. Karena saya ingin roti sobeknya menggunakan isi atau ada isiannya. Nah, setelah semuanya kita gilas seperti ini, kemudian saya masukkan isiannya. Saya menggunakan coklat DCC teman-teman. Ini coklatnya sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Sudah saya potong kotak-kotak seperti ini. Kemudian kita bulat-bulatkan kembali seperti ini. Ini sedikit dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman, agar adonannya lebih kuat. Ini kemudian kita bulat-bulatkan kembali. Setelah diberi isian, kemudian kita siapkan cetakan yang sudah kita olesi dengan margarin terlebih dahulu, atau teman-teman boleh mengalasinya dengan kertas roti. Kemudian kita cetak atau kita susun dalam cetakan. Namun kita beri ruang sedikit ya teman-teman, atau kita beri jarak, karena nanti ini adonannya akan mengembang 2 kali lipat. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, ini kelihatan sudah saya beri jarak ya teman-teman. Setelah itu kita diamkan atau kita tutup menggunakan kain bersih, atau teman-teman mau pakai plastik wrap juga bisa. Ini kita diamkan selama 1 jam. Dan inilah hasilnya selama 1 jam setelah kita diamkan. Ini mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Lalu kita siap-siap untuk memanggang. Ini saya menggunakan teflon yang sudah saya panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menitan. Kemudian ini kita panggang. Ini saya panggang sekitar 20 menitan. Dan lamanya waktu memanggang tergantung oven masing-masing ya teman-teman. Nah, ini setelah 10 menitan kelihatan adonannya benar-benar mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kemudian kita panggang sampai adonannya benar-benar kering. Nah, ini sudah matang, kemudian kita dinginkan terlebih dahulu agar lebih mudah dikeluarkan dari cetak. Kemudian kita siapkan olesannya. Saya menggunakan 1 sendok makan margarin, kemudian 1 sendok makan susu kental manis, dan 1 sendok makan madu. Ini kemudian kita campur menjadi satu seperti ini. Setelah itu
Kita oles deh di bagian atas rotinya. Setelah dikeluarkan dari cetakan dan semua permukaannya sudah kita oles dengan olesan terlebih dahulu, kemudian kita beri topping sesuai selera. Ini saya menggunakan mesin seres coklat. Dan ini akan saya ambil rotinya, kemudian kita sobek ya teman-teman. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini rotinya empuk banget. Kelihatan berserat sekali seperti ini. Walaupun kita cuma 1 kali proofing, tapi rotinya benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, kelihatan ini rotinya enak banget. Jadi kita tidak usah terlalu capek-capek memulininya ya teman-teman. Selain hemat waktu, kita juga hemat tenaga, namun hasilnya tetap maksimal ya teman-teman. Dan ini saya coba sobek satu lagi. Nah, wow, rotinya lembut banget teman-teman. Ini boleh teman-teman kreasikan di rumah. Isiannya boleh teman-teman pakai keju atau teman-teman boleh pakai selai. Oke deh teman-teman, sekian dulu resep saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di like dan di subscribe terlebih dahulu videonya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menambah daftar menu cemilan Anda di rumah. Wassalamualaikum.